Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam diskusi kita pada sore hari ini, Sonjo Angkringan. Pertama, perkenalkan nama saya Lulu Lusiantoro. Saya dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Dan pada sore hari ini saya diamanahi untuk menjadi moderator untuk diskusi Sonjo Angkringan eh, yang bertemakan pada hari ini kita temanya adalah Sonjo Husada menjaga keberlanjutan APD bagi tenaga medis. Ya, saya kira ini tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk didiskusikan. Sedikit saja awalan gitu ya kalau dari hasil laporan kumparan ya bulan lalu tanggal 20 April 2020 em, mungkin Bapak Ibu yang berkaitan dengan ini bisa mengkonfirmasi kebenaran datanya bahwa kebutuhan APD kita itu di DIY sangat besar gitu ya. Di laporan tersebut mencontohkan misalkan kebutuhan APD RSUP Sarjito dalam sehari itu misalkan ada 134 coverall gitu. Kemudian 6.340 masker bedah, 95 sampai 100 buah N95 dan 700 pasang sarung tangan. Dan di laporan tersebut juga dijelaskan bahwa sulit sekali memperhitungkan kebutuhan total APD seluruh rumah sakit rujukan COVID di DIY, sehingga untuk memperhitungkan berapa lama stok APD itu bertahan itu juga tidak mudah. Nah, terutama kita juga mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup banyak itu ya, 27 rumah sakit rujukan, 48 rumah sakit rujukan dan 122 puskesmas. Nah, ini akan sangat relevan kebutuhan kita diskusi kita pada sore hari ini gitu ya, terkait dengan keberlanjutan kebutuhan APD ke depan itu seperti apa begitu. Nah, pada sore hari ini kita ke apa kita akan ada tiga pembicara gitu ya yang sangat relevan dan saya kira akan sangat menarik karena mewakili perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah Ibu Renta Krisdiana dari Badan Pengawas Rumah Sakit DIY. Kemudian yang kedua ada Dr. Sri Aminah dari RSUD Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada Mas Andisna SV, ya, pemilik CV Denim. Ini adalah penyedia seragam, rumah sakit, hotel, dan juga manufaktur. Jadi kita akan ada tiga perspektif berbeda ini dari pengawas rumah sakit, dari rumah sakit itu sendiri, bagaimana kemudian dari sisi produsen ya, Mas Andisna SV ini. Nah, ini sangat menarik bahwa dalam kondisi saat ini mungkin beberapa rumah sakit juga sudah mengalami full capacity, apalagi kalau ke depan ada prediksi yang 2 minggu yang lalu sudah kita diskusikan terkait dengan surge capacity, apabila ada second wave, third wave, dan lain sebagainya, apakah sustainability dari supply APD ini bisa tercapai ke depannya. Nah, sebelum saya sampaikan forum ini kepada para pembicara, terlebih dahulu saya akan mengingatkan apa kira-kira rule of the game begitu ya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi nanti setiap pembicara diberikan kesempatan atau waktu selama 10 menit untuk memaparkan em, materi yang mungkin sudah disiapkan, baik secara nanti mungkin share screen ataupun secara lisan. Kemudian nanti saya akan ingatkan ketika waktu kurang 2 menit, jadi nanti akan saya ingatkan. Kemudian setelah seluruh pembicara nanti memaparkan materinya, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Begitu, J. Jadi untuk sesi yang pertama eh, untuk mempersingkat, gitu ya, sesi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Renta Krisdiana atau akrab disebut Bu Awi, J. Bu Awi ini juga penggerak Sonjo Husada, ya, aktivis Sonjo yang sangat aktif sekali untuk mengelola APD dan distribusinya. Bu Awi, apakah sudah siap Bu Awi, Nun Sewu? Bu Awi?
Nyun sewu Bu Awi. Bu Awi. Suaranya tidak terdengar. Halo Bu Awi. Bapak Ibu mungkin bisa mendengar suara saya mboten nggih? Oh, belum ada suaranya Bu Awi. Kita dengar, Mas. Oh, nggih. Bu Awi belum terdengar suaranya Bu Awi, Nun sewu. Halo Bu Awi. Oh, sepertinya lagi trouble nggih ininya, speakernya nggih. Oh, nggih. Oh, Bu Awi juga tidak bisa mendengar suara kita. Mohon maaf. Mungkin kita persilahkan ke pembicara kedua terlebih dahulu mungkin nggih, Bu Awi. Nggih, Bu Aminah Nun sewu apakah sudah siap, Bu? Nggih. Oh, nggih. Baik, monggo Bu Aminah, mangka dari RSUD. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Sugeng sonten, Mas Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita akan berbagi tentang keberlangsungan APD pada kasus COVID-19 di Yogyakarta. Bahwa kita sangat memerlukan APD bagi tenaga medis maupun tenaga paramedis, di mana APD itu tentu merupakan perlengkapan yang wajib pada saat kita bekerja, sehingga kita akan terlindung dan orang di sekeliling kita pun juga akan terlindung. Dalam kebencanaan ada suatu kaidah bahwa apabila kita mau menolong, maka kita juga harus aman. Dan saya punya pengalaman pribadi di mana APD yang tidak dipakai itu membawa suatu petaka, betul, dan itu menyakitkan kami sampai sekarang pada waktu kami di bencana yang dulu. Dan pada saat ini pun kita tahu bahwa ada lebih dari 40 tenaga medik maupun paramedik yang gugur karena merawat pasien COVID, dan tentu lebih banyak lagi yang COVID confirm, PDP maupun yang probable. Ini pengalaman kami dengan tentara yang terkenal dengan disiplin pada waktu berangkat, tapi karena tidak disiplin menggunakan APD, waktu pulang kami harus kehilangan 2 anggota. Jadi APD ini sangat penting buat kami. Ini pengalaman kami di Rumah Sakit Wiro Saban pada saat tidak tahu kami merawat pasien di mana ayah dari pasien yang saya rawat adalah COVID positif. Kemudian ibu dan kakaknya juga, tapi karena kami disiplin dengan APD, alhamdulillah kami ber-15 tim ini terhindar dari kasus COVID-19. Dan orang tua pasien saya mondok beberapa hari dan confirm positif. Itu suatu pengalaman bagaimana pentingnya APD dan disiplin. Nah, COVID-19 ini merupakan bencana biologis yang sangat infeksius, sehingga memerlukan APD dan sarpras yang memang mahal. Karena jumlahnya banyak dan harganya memang mahal dan kadang-kadang langka. Apalagi pada saat seperti ini, bagi rumah sakit tertentu akan kesulitan untuk pengadaannya.
APD yang diperlukan pada umumnya kita akan mengatakan bahwa itu adalah masker, hazmat, gaun, dan seterusnya. Tapi kalau saya tetap akan menambahkan bahwa APD internal juga sangat penting. Sehingga sonjo pangan itu sangat penting. Karena yang kita rawat itu suatu virus yang begitu ganas dan infeksius. Sehingga memerlukan daya tahan yang betul-betul cukup bagi perawat kami pada saat dia harus merawat 24 jam pasien-pasien COVID itu, sehingga protein dalam nutrisi diperlukan sekitar 30 gram per orang per shift. Itu kami perhitungkan. Di luar itu, maka mental itu juga merupakan bagian dari APD internal. Bagi yang COVID phobia, saya kira tidak bijak kalau kita beri surat tugas untuk merawat pasien demikian. Dan kasus ini lumayan banyak. Dr. Roni dari Sarjito, psikiater, itu juga meneliti. Dan kami juga pernah punya yang seperti ini, pada waktu bertugas kita harus bebaskan dia dari tugas-tugas. Karena dengan stres itu artinya imunitas juga akan menurun, sehingga membahayakan bagi yang bersangkutan. Dan gaya hidup di rumah juga tetap harus baik. Harus cukup tidur, makan dengan cukup, dan cuci tangan, itu tidak boleh lupa. Hal lagi yang diperhatikan dari APD tadi adalah juga aman bagi orang lain, sehingga sarprasnya juga harus khusus. Dan khusus untuk COVID ini biayanya tinggi, karena harus membuat ruang isolasi tersendiri dengan biaya yang tidak murah bagi suatu rumah sakit. Mungkin kalau rumah sakit negeri bisa dianggarkan, rumah sakit swasta bisa, tapi nanti tentu berbeda sekali. Dan areanya pun harus diisolasi, jadi tidak hanya pasiennya yang diisolasi, tapi areanya juga isolasi. Kalau saya melihat denah dari rumah sakit CIH, itu representatif nih, jadi ruang isolasinya atau ruang pelayanan COVID maksudnya, bagian untuk pelayanan COVID itu ada di ujung, tidak tercampur, tidak ada zona merah dan hijau yang tercampur. Ini harus diperhatikan karena tidak semua rumah sakit tentu melakukannya. Masalah seberapa sih besarnya masalah tentang APD, tentu saya harus mendapatkan data primer. Jadi saya mendapat curhat dari beberapa teman-teman dari rumah sakit swasta di Yogyakarta, dari kelas D, kelas C, ada yang kelas B gitu. Dan tentunya untuk rumah sakit pemerintah saya bertanya kepada tim manajemen kami di rumah sakit. Kita akan melihat seperti apa sih kondisi awal pada waktu terjadi bencana waktu itu. Ya, bagi rumah sakit kami uangnya ada, barang tidak ada, pengadaan barang masih takut karena ada prosedur-prosedur khusus. Sehingga dalam hal ini kami bergerak karena biasa di bencana, jadi kita harus bergerak cepat. Kita mencari donasi, mungkin awalnya dari keluarga, mencari APD dan seterusnya yang sangat diperlukan karena rumah sakit nggak berani untuk pengadaannya pada waktu itu. Kemudian saya lewat jalan-jalan tikus, kita bisa mendapatkan APD yang didapatkan. Dan kemudian bergeser, akhirnya dokter-dokter urunan dikelola oleh komite medik untuk mencukupi kebutuhan APD pada saat awal untuk rumah sakit kami. Baru kemudian dari eksternal juga ada, dari dinas kesehatan juga ada. Bagaimana dengan rumah sakit swasta? Pada kondisi awal, mereka masih punya tabungan yang cukup untuk membuat sarana prasarana renovasi seperti kami di rumah sakit pemerintah. Karena tidak murah membuat ruangan tekanan negatif atau ruangan-ruangan yang mirip tekanan negatif untuk merawat pasien COVID ini. Kemudian APD berjalan lebih cepat daripada yang di rumah sakit negeri karena mereka tidak takut untuk pengadaan-pengadaan yang untuk pemerintah. Tentu dulu dari manajemen saya takut karena KPK dan seterusnya, tapi kalau di swasta saya kira tidak, lebih luas. Di samping itu ada donasi eksternal, dan yang dari dinas kesehatan ada, tetapi memang tidak banyak APD yang diberikan. Nah sekarang sudah 2 bulan, apa yang terjadi setelah 2 bulan ini? Ternyata keadaannya berbeda sekali antara fasilitas kesehatan pemerintah dan rumah sakit yang swasta. Untuk rumah sakit pemerintah saya tanyakan sekarang relatif stabil. Karena dianggap bencana, kejadian luar biasa, maka ada BPT yang bisa dicairkan dari pemerintah daerah. Kemudian masih di backup dari APBD dan APLUD. Sehingga untuk pengadaan APD pada saat ini untuk rumah sakit kami tidak mengalami kendala. Makanya pada waktu saya minta untuk
permohonan ke media group, mereka mengatakan kami sudah cukup. Dari APD dari Dinas Kesehatan masih tetap, tapi ya tidak banyak. Kemudian sistem belanja sudah jelas sekarang, pengadaan sudah mulai sudah berani. Hanya pendapatan selain COVID memang menurun sekali, kurang dari 50%, karena ini instruksi dari pusat bahwa pelayanan difokuskan pada COVID. Namun pada rumah sakit negeri seperti rumah sakit kami ini tidak terlalu berpengaruh karena SDM kami dibayari oleh negara sebagian besar kan ASN. Tentu itu akan berbeda dengan kondisi teman saya di rumah sakit swasta. Sama, APD dari Dinas Kesehatan tidak cukup, dana tabungan sudah terkuras pada waktu renovasi Sarpras dan pembelian APD saat ini, dan sepertinya klaim-klaim belum pada diajukan, ada sebagian sudah mengajukan, tapi insya Allah klaimnya kalau menurut rumah sakit kami ya relatif cukuplah untuk menutup biaya gitu. Hanya masalahnya sama dengan rumah sakit negeri bahwa jumlah pasien yang non-COVID itu kan dibatasi karena instruksi, sehingga pendapatan menurun dan tetap harus menggaji karyawan. Ini keluhan dari hampir semua rumah sakit swasta. Bahkan tetangga saya dari rumah sakit swasta ternama, seorang perawat seminggu hanya masuk 2 kali. Karena untuk menggaji karyawan kan tidak murah. Ini bedanya dengan rumah sakit swasta, rumah sakit negeri. Sehingga dari teman-teman saya di rumah sakit swasta, itu ada yang mengatakan kami sanggup untuk APD sampai 1 minggu ini saja dok. Begitu, salah satu rumah sakit pasti. Dan dia mengatakan N95 kami habis. Oke, saya biasa punya cadangan. Kalau rumah sakit saya tidak ada, saya punya cadangan, saya akan kirim, saya bilang. Kemudian ada yang masih Juli, oke, masih bisa. Ada yang mengatakan September, seperti itu. Dan setelah itu kami tidak tahu seperti apa nantinya. Mungkin Sonjo bisa masuk di situ. Jadi kalau untuk rumah sakit pemerintah itu kondisi yang akan datang seperti apa? Kalau saya tanya manajemen, saya masih optimis. Karena toh kita masih bisa mencairkan lagi. Ada APBD perubahan misalnya. Tapi teman saya yang di swasta tidak seperti itu. Mereka skeptis. Mau sampai kapan ini kami nggak punya pendapatan yang cukup karena pasien non-COVID-nya terbatas. Sementara APD tetap butuh. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa sih rumah sakit COVID itu bukan rumah sakit pemerintah saja? Ada yang seperti itu. Dan ada rumah sakit swasta yang sampai bertanya katanya kepada pejabat, kenapa PTT hanya untuk rumah sakit pemerintah, padahal kami juga merawat, seperti itu Mas. Kejadiannya yang ada di lapangan. Jadi saya menyampaikan curhat-curhat yang ada. Nah, dengan seperti ini keberlangsungannya kayak apa? Tentu tanggung jawab memang pemerintah. Sonjo bisa membantu karena di situ banyak tenaga ahli, banyak profesional, profesional ya, insan profesional dengan panggilan hati. Karena ini tanpa bentuk, organisasi tanpa bentuk. Nah, saya mulai berpikir kan Vaskes itu sampai Vaskes 1 sampai atas itu mesti butuh masker bedah 3 lapis. Itu sudah bisa produksi belum? J? 2 menit Bu. 2 menit Bu. J. Kemudian produk lokal yang terstandar seperti apa? Ini teman-teman itu ingin bantuan itu dites seperti apa mungkin di farmasi. Dan yang paling penting adalah inovasi efisiensi ini yang sangat membantu kami. Dengan VTM yang bisa dibuat banyak, kemudian laboratorium banyak, maka bisa didiagnosis lebih cepat. Dengan seperti itu sekarang 2 hari bisa terdiagnosis. Kalau dulu 7 hari. Jadi dari 7 hari length of stay, loss, sekarang bisa irit 5 hari APD. Jadi 70%. Inilah keunggulan dengan pembaharuan. Juga adanya rapid diagnostic test, sehingga akan identifikasi kasus baru, penularan bisa dibatasi, dalam jangka panjang maka APD juga akan kebutuhannya akan berkurang. Dan satu lagi yang ini diharapkan adalah bilik swab. Bilik swab ini membuat kebutuhan APD di hilir itu berkurang sekali, karena kita cukup yang mengambil swab itu dokternya cukup pakai APD yang tidak sulit seperti N96, 860, 1870 tidak perlu. Dia cukup pakai itu, bisa dipakai berkali-kali karena dia terhalang seperti itu. Hanya ini ada titipan untuk Pak Jaka Widada dari teman swab kami, bisa tidak membuat yang chambernya 2. Jadi untuk pasien sekaligus untuk yang mengambil swab, dan itu mobile sehingga bisa digunakan di ruang rawat inap. Dengan demikian maka akan lebih irit lagi APD-nya.
Yang mesti kita ingat lagi adalah bahwa rumah sakit swasta jangan sampai kelelahan sampai saat ini. Dan Sonjo mau ada di mana? Sonjo tulung, ojo no sing keri. Kemudian ini sistem donasi muwardi itu bisa enggak? Misalnya rumah sakit yang punya BPT, kemudian dibelikan APD, kemudian saling berbagi dengan rumah sakit yang merawat COVID tapi tidak ada dana BPT karena sudah mulai pada kelelahan seperti itu. Dan ini pertanyaan saya, kenapa hal tata kelola bencana ini kok kayaknya kurang digiatkan pada saat ini. Pada 10 tahun yang lalu kami seperti itu dari provinsi itu harus menyusun dan kita harus menguji dengan simulasi. Tapi kok ini enggak, sehingga tata kelola sampai sekarang juga tersendat-sendat. Akhirnya, memang semua pemerintah yang bertanggung jawab. Sonjo akan membantu. Mulai dari produksi, katalis distribusi, inovasi, yang ini sangat membuat efisien APD, dan apalagi karena ahli-ahlinya banyak, yang penting cukup, tepat sasaran, tepat waktu, dan vaskesnya bisa hidup. Jangan sampai terlalu lelah, matur nuwun. Saya kira tepat waktunya Mas Wiwit saya kembalikan. Matur nuwun sangat Bu Aminah atas paparannya. Saya kira sangat menarik sekali informasi yang disampaikan gitu ya. Tadi sekilas saja saya summary bahwa memang kalau kita melihat APD itu tidak hanya secara fisik tetapi secara non fisik, internal dan sarana prasarana juga harus kita pertimbangkan. Juga ternyata ada perbedaan juga optimisme ya dari rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta, dan kita Sonjo juga diharapkan juga bisa membantu nanti menjembatani ini kebutuhan ini ya, baik itu dari masyarakat mandiri maupun dari swasta. Ini Bu Aminah ini juga aktivis Sonjo juga. Baik, terima kasih Bu Aminah. Selanjutnya, sebelum kita tanya jawab dan nanti juga masih ada 2 pembicara lagi, jadi saya persilahkan kepada Bu Awi. Apakah sudah bisa mendengar suara kami, Bu Awi? Sudah. Sudah, okay. Baik, alhamdulillah. Okay, monggo Bu Awi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berkenan ngobrol santai di Sonjo Angkringan bersama Bapak Ibu semua yang punya kepedulian yang besar pada apa yang terjadi pada kita bersama-sama saat ini. Sedikit tentang saya. Saya adalah, nama saya Renta Krisdiana, tapi bisa dipanggil Awi. Dari tahun 2015, saya ini adalah pasien atau perwakilan pasien yang ada di Komisioner Badan Pengawas Rumah Sakit DIY. Memang Badan Pengawas Rumah Sakit ini sebagai bentuk multi stakeholder approach ya dari dinas kesehatan, dari pembangunan kesehatan untuk mengawal jaminan kesehatan nasional. Jadi saya merasa sangat beruntung karena sebagai pasien saya punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke seluruh rumah sakit yang ada, sehingga membuat saya bisa punya perspektif yang berbeda, mungkin ya, membuka kesadaran baru tentang bagaimana sih sebetulnya dapur yang ada di rumah sakit, bagaimana tenaga kesehatan bekerja. Kemudian karena kami dari Badan Pengawas Rumah Sakit itu terdiri dari 5 orang yang dengan latar belakang yang berbeda, sehingga diskusi kami itu sangat komprehensif begitu. Ada teman-teman saya, ada Pak Joko dari Persi, kemudian Sagiran, dan Dr. Sagiran, kemudian ada Mas Rahmat dari Dinas Kesehatan, kemudian ada Mbak Hanum dari Ombudsman. Nah, ini kemudian menurut saya membuat kami itu bisa melihat segala permasalahan itu dari berbagai sisinya. Dan ini juga yang mungkin menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama gitu, sehingga tidak bisa melemparkan tanggung jawab hanya pada satu pihak, karena memang semua kita itu sebetulnya memiliki
bagiannya tersendiri gitu ya, sehingga selain kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita juga kemudian berusaha step in atau membantu atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dari sisi yang lain begitu. Nah, ini ternyata menjadi bekal ketika COVID-19 ini terjadi gitu, karena saya sendiri latar belakangnya kan dari komunikasi pembangunan. Saya aktivis sosial, sehingga saya itu memang bukan orang kesehatan gitu ya, yang secara paham detail teknis. Saya sekarang ngobrolnya juga mungkin nggak sangat teknis ya, lebih ke adaptif gitu Mas Lulu. Jadi dari ini saya melihat bahwa memang kita sangat tergantung satu sama lain. Ketika COVID-19 ini datang, maka yang pertama kali bertanggung jawab itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dalam hal menjaga diri kita agar tidak menjadi bagian dari mempercepat penyebaran begitu ya. Kemudian kita juga bisa mengekspan gitu bahwa ada tanggung jawab kita yang lain. Kalau saya sebagai ibu, kemudian sebagai istri di keluarga, kemudian jadi di komunitas, di lembaga-lembaga sosial di mana saya berada, maupun ketika saya berada sebagai warga negara. Gitu. Nah, ini kemudian yang terjadi pergolakan gitu ya di awal, karena memang selalu banyak yang kalau aktivis sosial melihatnya dari sisi sosial welfare begitu. Nah, sementara memang kita sekarang melihat juga bahwa yang sangat penting kemudian juga untuk diperhatikan, karena saya punya perspektif tadi, saya paham kondisi rumah sakit di Jogja, tidak paham banget ya, tapi paling nggak saya mengerti karena dengan perjalanan yang ada, saya tahu bahwa rumah sakit di Jogja itu sudah melakukan banyak sekali usaha, effort untuk bisa memenuhi proses adaptasi pada jaminan kesehatan nasional. Dan sebetulnya tantangannya itu yang dihadapi rumah sakit itu luar biasa banyak. Jadi sebelum ada COVID aja, rumah sakit itu sudah mengalami banyak sekali cobaan begitu ya. Dan ini progresnya, karena saya setiap tahun selalu datang ke rumah sakit, progresnya itu bisa dilihat. Rumah sakit satu persatu akreditasi, dan itu upaya yang sangat besar, lompatan yang besar, dan itu sangat dihargai. Gitu. Nah, memang ketika rumah sakit itu sudah bisa memenuhi standarnya ini, maka yang seperti saya ini yang pasti akan mendapatkan pelayanan yang terbaik, yang terstandar gitu. Dan itu adalah pertolongan yang paling penting gitu. Ketika saya sebagai pasien datang ke rumah sakit, kebutuhan saya dengan biologis, psikologis, sosial, budaya, spiritual, kultural terpenuhi, maka sebetulnya itu adalah pertolongan yang besar. Nah, ketika kita mengharapkan kita ini nanti sebagai orang-orang yang rentan ya, kita itu kan semuanya sekarang rentan, nggak ada yang bebas, semuanya itu punya potensi jadi OTG, ODP, PDP, kemudian menjadi positif gitu ya, itu semua mengalami. Namun teman-teman yang ada di Fasiankes ini levelnya berbeda begitu, karena tanggung jawab mereka tadi. Nah, sehingga berharap bahwa dari di mana kita berdiri, kalau saya dari masyarakat gitu ya, itu mengupayakan semaksimal mungkin. Yang ada di sisi pemerintah juga mengusahakan semaksimal mungkin. Nah, ini mungkin yang banyak masih belum tampak gitu ya. Leadership dari awal, leadership di krisis ini, dari awal mulai di awal April hingga sekarang itu memang kita belum bisa melihat banget ada semacam perubahan yang cukup signifikan yang menunjukkan rantai komando yang jelas, kemudian kejelasan bahwa pemerintah mengambil tanggung jawab penuh untuk pemenuhan APD saja gitu. Karena sebetulnya kan rumah sakit itu bukan cuma butuh APD. Ini kalau bisa dibayangkan bahwa sebetulnya ada banyak hal-hal lain, dan terutama juga kebutuhan para nakes itu di sisi kemampuan mereka sendiri saja itu udah cukup besar. Jadi kalau misalnya pemerintah mengambil tanggung jawab penuh pada pemenuhan APD itu kecil. Nah, karena berjalannya waktu
waktu kita selalu bertanya apakah udah turun belum uangnya, sudah sampai belum. Nah, itu yang bolak-balik kita dengar, ternyata kebutuhan di level rumah sakit maupun puskesmas itu kok masih banyak terus. Maka kemudian Sonjo berinisiatif untuk kita kumpulin datanya, kemudian kita coba, dan alhamdulillah kemarin ada sambutan langsung dari Mbak Alisa dan dari Gus Durian dan dari media group gitu, untuk kita collecting data dan kita majukan bersama. Nah, tapi dari sini setelah itu selesai pun ternyata saya juga masih banyak nih dari Sonjo Husada itu banyak sekali mendapat japri-japrian tentang kebutuhan ini. Artinya memang kebutuhan yang sifatnya fisik dan teknis dan ini sebetulnya bukan hal yang utama pun masih belum bisa dipenuhi. Nah, itu kenapa kita mengambil tanggung jawab itu gitu ya, untuk ayo kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Nah, ini yang mungkin yang mengawali dan juga mungkin menjadi upaya bersama begitu ya, yang membentuk kita bisa membangun solidaritas ini di hal yang minimum ini deh gitu. Satu ini dulu, kebutuhan fisik terkait dengan perlindungan nakes. Karena memang ketika di awal-awal itu kan kita tahu banyak sekali cerita 19 dokter yang meninggal itu, dan semuanya terjadi di dengan APD yang sangat minimum, dan itu yang kemudian juga ada betul-betul mempush bahwa ini dasar buat Fasiankes saat ini. Nah, itu mungkin 2 menit lagi, Ji. Oke. Nah, itu mungkin ya cerita, kemudian mulailah Mas Gilang dan teman-teman semuanya merangkum menjadi data yang kita bisa lihat bahwa kebutuhan untuk Jogja sendiri sebetulnya sangat tinggi gitu ya, dan apalagi ini cuma perhitungan dalam 3 bulan ke depan, dan nanti kalau itu bertambah terus, apalagi dengan kondisi sekarang ya, karena kita lagi-lagi kembali berharap pada otoritas untuk bisa punya komando yang jelas dan aturan-aturan yang tegak begitu, sehingga itu yang betul-betul memang jadi arahan setting direction-nya kita mau kemana gitu. Nah, sementara itu belum ada, maka ya kita sana sini dancing in the edge gitu, berusaha mencari apa yang bisa kita lakukan walaupun sedikit mungkin itu mungkin bisa berarti begitu. Nah, ini yang kita lihat bahwa kebutuhannya masih banyak, dan ini yang ingin kita upayakan untuk kampanye publik agar masyarakat juga men-switching perhatian mungkin setelah Ramadan ini ya, bisa balik lagi switching fokus energinya pada pemenuhan kebutuhan logistik maupun medis maupun non medis pada untuk nakes maupun untuk pasien dan keluarga, karena itu kemudian menjadi sangat rentan begitu ya, sangat terdampak begitu dari peristiwa ini, sehingga itu yang jadi perhatian ya, semoga itu bisa kemudian kita tingkatkan terus. Nah, kalau dari data tentang penyaluran APD dari gugus COVID seluruh Indonesia pun kita bisa lihat bahwa sebetulnya Yogyakarta itu memang punya biaya dana yang paling kecil dibanding provinsi lainnya yang ada di Jawa. Bahkan ketika dana yang kecil itu pun turunnya sedikit-sedikit. Saya nggak tahu, yang minggu ini katanya yang 33 miliar sudah bisa turun. Dan itu yang belum, selalu kalau misalnya ditanyakan masih belum apakah sudah sampai ke rumah sakit, apakah ini. Nah, itu yang memang karena kita modelnya komunikasinya high context mungkin ya, jadi pakai kode-kode atau gimana, jadi kadang tidak dapat semua informasi yang dibutuhkan begitu. Nah, ini mungkin yang ketika kita sekarang berpikir bahwa ini bukan sekedar bencana begitu ya, tapi juga ini justru malah switching mindset-nya itu ke komunitas gitu. Bahwa ini kita community development, membangun komunitas. Apa yang berubah yang kita lakukan selama ini yang kita bisa bawa kepada sistem kesehatan ke depan. Itu mungkin yang paling besar gitu ya, karena
Kita tahu bahwa sebetulnya 3 hal yang bisa membuat ini mudah buat kita melewati badai ini. Sistem kesehatan yang baik itu on progress, dan kita tahu semua sistem kesehatan di seluruh dunia banyak yang fail, dan kita nggak bisa berharap banyak. Oke, kita Jogja alhamdulillah ya berjalan jauh lebih baik dibanding provinsi lainnya. Kemudian pemerintahnya efektif, ini yang kita belum kedengaran suaranya, belum kedengaran upaya yakin mengambil tanggung jawab fully pada setting direction. Bukan tanggung jawab fully pada semuanya ya, tapi setting direction, ini mau kemana, mau apa yang dibutuhkan, siapa saja dan sebagainya. Itu yang nggak, leadership in crisis itu yang nggak muncul selama ini. Kemudian yang ketiga modal sosial. Modal sosial mungkin salah satunya ya Sonjo ini, mudah-mudahan bisa terus nih energinya, terutama Mas Lulu nih yang muda-muda, Pak Gumilang ya, yang energinya, karena sebetulnya yang menghidupkan itu ya cuman energi itu. Gitu. Jadi ada fokusnya, ada energinya, dan kita meluangkan waktu untuk mengambil sedikit dari upaya tanggung jawab pada perhatian pada pasien ini. Nah, mungkin itu saja, karena nanti kita inginnya sebetulnya pada mengajak semua ya, mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini juga untuk meningkatkan kepedulian pada semua yang sekarang ini ada di rumah sakit, baik nakes maupun pasien dan keluarga. Dan kemudian karena memang ini adalah kita ada di badai yang sama tapi di kapal yang berbeda, maka satu-satunya kekuatan kita itu balik lagi kepada modal sosial dan saling menjaga. Itu mungkin Mas Lulu, terima kasih banyak waktunya, mohon maaf salah dan kurangnya. Baik, terima kasih banyak Bu Awi atas paparannya. Saya kira sangat menarik tadi ya bahwa kita ini bergerak dengan multi stakeholders approach gitu ya. Dan Sonjo diharapkan juga dapat membantu untuk ya proses menjadi sosial capital begitu ya untuk bersama-sama menangani masalah ini, ketersediaan APD ini. Baik, nanti akan kita diskusikan saya kira lebih lanjut setelah paparan yang ketiga dari Mas Handisna Hasfi, itu pemilik dari CV Denium. Mas Hasfi, apakah sudah siap Mas Hasfi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Hasfi. Share karena dari web saya nggak bisa. Oh ya, bisa. Saya bantu share di sini. Sudah ya Mas? Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin ini bukan semata-mata paparan, jadi berdasarkan pengalaman saya saja, apa yang saya alami seperti tantangan dalam produksi APD. Jadi bukan masalah, tapi mungkin ke dalam tantangan. Dari spirit Sonjo sendiri yang isaku iki, isamu kuwi, isaku ngene, isamu ngono. Nah, dari sini saya bisanya menjahit di dalam produksi tekstil, garment, dan tailor. Selanjutnya, Mas Lulu. Nah, intisari tantangan yang saya alami mungkin dengan beberapa teman-teman UMKM produsen itu adalah ketika awal-awal gerakan di Jogja, salah satunya yang diinisiasi oleh Pak Budi, demand dan supply terutama untuk APD yang waktu itu materialnya spunbond seperti itu, supply-nya belum siap, demand-nya mendadak booming, bahkan sehari itu salah satu toko bisa sampai menjual 2.000 meter per hari untuk material spunbond sendiri. Dan akhirnya kurang dari waktu 1-2 minggu, supply dari masing-masing toko pun berkurang, bahkan kesusahan, sehingga eskalasi harga sudah tidak bisa terelakkan lagi. Nah, intisari dari itu sebenarnya dari satu, Bu. Mungkin kurangnya pemahaman saya dan pengetahuan tentang cara penyebaran virus COVID sendiri itu seperti apa, kemudian kebutuhan APD untuk penanganan itu seperti apa, spesifikasi baik dari material dan cara produksinya yang dibutuhkan. Nah, setelah dari situ, fase selanjutnya setelah kita mulai ikut grup Sonjo dan
di media sudah mulai banyak informasi-informasi seperti apa, dan ternyata masih banyak pengujian-pengujian yang harus dilakukan, itu masalah kedua adalah ketersediaan bahan baku, dan ketiga adalah perlukah adanya perizinan, seperti itu. Nah, next mungkin Mas Lulu bisa lebih detail. Nah, tadi dalam sampaikan satu pemahaman spesifikasi dan kemampuan produksi. Di awal kita hanya tahu bahwa APD yang harus kita perbuat untuk rumah sakit dan nakes itu ya coverall yang penampangnya seperti yang ada di Wuhan yang dari Desember kita sudah tonton. Nah, sehingga ketika ada informasi salah satunya dari Pak Budi bahwa spunbond bisa loh untuk darurat, maka berbondong-bondong kita mencoba berproduksi ke situ. Nah, namun selanjutnya yang jadi permasalahan adalah apakah itu sudah cukup untuk memenuhi setiap level kebutuhannya? Apakah spunbond ini sejatinya cukup untuk ring 3? Kemudian apakah iya kita itu UMKM ini hanya fokus untuk yang ring 3? Nakes-nakes di bagian-bagian lain dari rumah sakit itu juga tidak membutuhkan support dari UMKM yang bidang jahit, garment, dan tekstil. Nah, sehingga dari situ pertanyaannya dari sisi material, apakah harus lolos uji untuk yang ring 3? Lulus uji juga, apakah semuanya harus water repellent, ataukah semua baju OK-nya itu harus blood repellent? Tidak. Kalau kena darah, darahnya tidak membekas di kain seperti itu. Dan apakah cukup seperti kemarin Pak Wildan menanyakan kalau yang dari puskesmas ternyata itu atau dan dari sisi teknis kita mungkin ketika kain sudah alhamdulillah insya Allah kain sudah ada gitu, bagaimana sih teknis produksi yang diperlukan? Apakah cukup dengan mesin jahit biasa kita sudah cukup? Halo Mas Hasbi. Halo Mas Hasbi. Saya sebenarnya bagaimana saya mau melangkah membantu di sisi mana. Nah, next aja loh. Nah, di sini kontribusi UMKM bisa menyesuaikan pemetaan kemampuan dan permintaan. Saya coba membuat scoring, apakah di level 3 baju hazmat itu kainnya harus khusus? Jika ya, oke, kita kasih skor 2. Kain umum ternyata tidak, harus dengan kain khusus, dengan harus simsil dan press karena harus sesuai dengan produk-produk paten dan harus sangat-sangat menjamin keamanannya. Nah, dari situ bagaimana dengan baju OK-nya? Apakah dibutuhkan baju OK ataukah surgical gown yang dibutuhkan seperti itu? Apakah jika sudah dengan hazmat, apakah baju OK-nya harus blood repellent yang darahnya tidak boleh kena di kain dan membekas di kain ketika terkena kontaminasi darah dan sebagainya, dan proses jahitnya, apakah baju OK-nya bisa jahit biasa aja atau harus dengan simsil, dan itu pertimbangan-pertimbangan teknis yang saya buat sih. Dan kemudian untuk tuniknya biasanya dalamannya hazmat, rekan-rekan nakes harus juga membuat tunik. Apakah kain itu cukup tadi dengan kain katun Jepang, kain PR atau drill,
atau kain Oxford itu sudah cukup dengan yang biasa digunakan atau ternyata ada spesifikasi yang lain. Nah, ini saya masih bergerak dengan asumsi dan beberapa diskusi dengan beberapa teman yang dokter muda. Gambarannya seperti ini, sehingga untuk saya dan mungkin beberapa teman-teman UMKM, untuk hal yang seperti tunik, seperti itu kita tidak ada masalah mungkin menyediakan bagi rumah sakit, nakes, dan segalanya. Kemudian, tapi untuk hazmat dan baju OG yang dengan khusus blood repellent, mungkin dibutuhkan usaha ekstra, ataukah investasi, ataukah sourcing kain dan perizinan, segala macam. Nah, kontribusi sesuai pemetaan kemampuan dan permintaan. Nah, tentunya di rumah sakit pun tadi juga dijelaskan bahwa ada ring-ring atau level-level pelayanan yang membutuhkan APD-APD khusus dengan spesifikasi-spesifikasi yang tidak sama. Tidak semuanya harus seperti kain Dupont Tifek seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang level 1, mungkin yang triase di depan. Kemarin saya coba komunikasi untuk teman yang mendonasikan ke via Sonjo Husada, itu masih dengan spoon bond, disampaikan bahwa oke, ini untuk triase awal masih memungkinkan cukup, sehingga hazmat kainnya tidak kain umum, tidak kain khusus, kain umum, bisa, tidak harus simsil, jahit biasa, oke, tapi jahitannya apakah harus rapel, harus sekecil mungkin, seperti itu dipertimbangkan. Kemudian baju oke, ternyata oke untuk hal-hal tertentu, yang penting water repellent, tidak harus atau tidak uji nyuwun sewu, itu dipertanyakan lagi. Kemudian jahitnya ternyata biasa aja kalau untuk level 1 di depan, yang penting mengcover dulu. Nah, hal-hal seperti itu seperti baju oke dan tunik untuk di rinse depan yang tidak berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID atau terpapar atau terindikasi seperti itu, mungkin UMKM dan saya memiliki kemampuan untuk membantu secara langsung. Karena toh di Jogja ini mendekati ajaran baru, otomatis tahun produsen-produsen kain biasanya sudah mulai nyetok kain. Selanjutnya 2 menit lagi, Mas Hasfi. Ya, next. Nah, ini upaya untuk UMKM yang mencoba untuk memenuhi level 3 daerah-daerah khusus, itu kami coba waktu itu untuk bulan April menghubungi relasi-relasi perusahaan kain kami yang kebetulan kain kami ada yang harus di reschedule karena pabrik itu beralih fokus memenuhi APD. Dan disampaikan minggu kedua April itu jadwal produksi mereka kalau kita PO saat itu juga sudah masuk bulan Juni. Yang berarti itu SLA-nya hampir 8 minggu, yang biasanya cuma 3-4 minggu. Nah, dari situ kita usaha lagi segala macam, mencobalah usaha uji sana-sini. Dan kemarin ada good news, tidak perlu ke Bandung, bisa diujikan ke farmasi, sehingga ada 1-2 kain saya yang kain sementara, yang itu dari pabriknya pun belum dia menyatakan berani atau tidak, oke saya coba dulu sementara itu, dan ternyata kemarin diuji di farmasi, walaupun sudah di coating akrilik, ternyata masih bisa tembus cairannya. Nah, di sisi itu dibutuhkan UMKM jika ingin naik, dan dengan spek-spek yang seperti Wuhan itu butuh investasi mesin. Yang di atas itu mesin sim sealer, itu untuk mesin barunya, rata-rata untuk produk China atau Taiwan itu sekitar 70-an saat ini, yang untuk Jepang dari Brother atau Juki itu sekitar $6.000 sampai 6.500 satu pieces mesinnya. Adapun yang di bawah itu adalah mesin press yang biasa digunakan untuk industri jas hujan, yang kemarin biasanya untuk teman-teman dengan PP yang vinil seperti itu, biasanya mesin press itu kalau kondisi normal harga 25-30, sekarang udah sampai 55. Next, Mas Lulu. Bisa satu
Nah, begitu. Mohon maaf sebelumnya, Lu. Ya, nah, pasukan asupan kain-kain tersebut, sehingga belum ada info di Indonesia itu mana yang bisa sampai di kita untuk kain-kain seperti Dupont Tifek, Boho, Solida, seperti itu. Dan kemarin ada good news lagi dari Pak Suyitno di grup Sonjo Legowo bahwa konsorsium pemerintah yang digawangi oleh LIPI, UGM, ITB dengan LIPI sebagai material fab sudah masuk ke tahap coating untuk alternatif bahannya itu. Nah, cuma menjadi pertanyaan lagi, kapan itu bisa sampai ke kami? Apakah nanti didistribusikan retail atau melalui dinas-dinas, atau kembali ke garmen-garmen yang sudah teruji, seperti itu. Next, loh. Terakhir. Nah, ini, apakah dibutuhkan izin edar untuk memenuhi APD di level keamanan tertinggi? Di sini pun di pedoman pelayanan izin edar itu disampaikan rata-rata 45 hari kerja sampai 90 hari kerja. Adapun disampaikan juga via BKPM, waktu itu menterinya Pak Bahlil atau kepala BKPM-nya menyampaikan itu cukup 1 hari. Nah, mohon masukan apakah untuk pemenuhan ini dibutuhkan izin ataukah mana perizinan yang benar, apakah 1 hari ini ataukah sesuai pedoman ini? Mohon Bapak Ibu yang ada informasi, apakah ada akselerasi ini jika nanti teman-teman UMKM di Yogyakarta ada yang memungkinkan untuk memenuhi spesifikasi APD di level 3, sehingga jika suplainya semakin banyak, maka harga-harga seperti Dupont Tifek segala macam yang sudah naik hampir 100% bisa kembali ke normal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hasfi atas paparannya. Baik, ini saya kira menarik ya terkait dengan teknis produksi, karena tadi kalau kembali lagi ke materi yang disampaikan oleh Bu Aminah tadi terkait dengan bagaimana proses mandiri kita memproduksi APD melalui UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata UMKM kita juga mengalami kendala teknis produksi, kemudian perizinan dan lain sebagainya yang tadi disampaikan Mas Hasfi ya. Terima kasih Mas Hasfi dan terima kasih kepada semua pembicara. Nah, sekarang kami buka sesi tanya jawab atau diskusi, komentar dan lain sebagainya. Monggo jika Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Silakan jika ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu tanya atau komentar. Halo Mas Lutfi. Ji, Bu, Lulu, Bu. Maksud Monggo, Bu Endang. Mas, Monggo, Bu Endang. terima kasih kesempatannya untuk silaturahmi. Tapi minta maaf tidak tampil gambarnya ya, masih undil-undil ini. Mungkin juga menjadi pertanyaan untuk kami di lab yang kemarin memberikan layanan pengujian water resistance. Sebenarnya sudah ada atau kita sudah punya bayangan untuk mungkin nanti bisa klasifikasi kain ini cocoknya untuk di mana dan sebagainya. Nah, mungkin bisa duduk bareng barangkali dengan para pengguna. Jadi kalau di kami kan hasil yang keluar itu adalah persentase dari daya tembus airnya. Nah, mungkin dengan parameter yang agak kuantitatif ini bisa diterjemahkan untuk memberikan keputusan apakah kain ini layak untuk ring 1, ring 2, ring 3, dan sebagainya. Kemarin itu kita bayangannya adalah semuanya akan masuk untuk yang di level paling kritis ya, sehingga saran yang keluar dari rekomendasi yang kita uji itu adalah kebanyakan kalau banyak yang tembus airnya, maka kita sarankan untuk mengganti bahan yang tidak tembus air begitu. Tetapi kan itu menjadi sangat mahal. Nah, ada beberapa yang sebenarnya kemarin sudah bagus, ada yang masuk dengan persentase tembus air itu sekitar 0, sekian begitu, jadi kurang dari 1%.
Nah, 1%-nya ini kebanyakan adalah dari sisi jahitan. Nah, mungkin dari teman-teman praktisi di menjahit itu punya teknik tersendiri bagaimana untuk menutup lubang dari bekas jarum jahitan itu. Jadi kalau kainnya sudah tidak tertembus dengan air, itu mungkin bisa dikategorikan di ring yang cukup berbahaya tadi. Nah, mungkin itu Pak Mas Lulu, buat suatu guidance kasar begitu, kalau ini water resistance-nya sekian persen, cocok untuk daerah mana begitu. Matur nuwun. Baik, matur nuwun sangat Bu Endang. Mungkin Bu Aminah nih dari segi user dari rumah sakit mungkin bisa berkomentar. Saya justru ingin menyambut Ibu Endang ya. Ini ada pertanyaan dari beberapa rumah sakit. Mereka mendapatkan bantuan hazmat khususnya dan mereka ragu-ragu untuk menggunakan. Sehingga timbul pertanyaan pada waktu saya posting ya dari Sonjo bahwa farmasi sudah bisa, apakah kami juga bisa minta tolong seperti itu? Seandainya tidak, apakah ada suatu panduan yang bisa di-share ke rumah sakit, bagaimana cara untuk mengetesnya? Seperti itu, karena ini praktis. Banyak sekali hazmat yang mau makainya pada ragu-ragu itu teman-teman dari direktur rumah sakit maupun dokter ya, termasuk rumah sakit saya sendiri. Seperti itu, Bu. Ya, kemarin Mas dari rumah sakit Wates ya kayaknya. Itu juga mengujikan kalau ada beberapa yang mau digunakan. Kalau misalnya dari rumah sakit yang lain ada mengujikan, monggo kita bisa layani. Oh, alhamdulillah mengingatkan. Jadi sampel dari yang hilang suaranya. Hilang. Halo. Saya. Saya sambil chat ya. Oh, Intinya panduan bisa dibantu. Ya, monggo. Nanti kita bisa. Jadi ada panduan yang bisa di-share atau kita bisa membijak gitu ke rumah sakit, karena kemarin dari Bethesda juga bertanya kepada saya waktu kita berdiskusi, direkturnya Bethesda, begitupun dari rumah sakit saya dan yang lain, karena banyak asmat yang kami ragu-ragu seperti itu. Ini untuk level berapa? Ya, nanti kita bisa pakai mekanisme yang mana, kalau mau sharing metodenya bisa, karena kemarin kita sudah publish untuk bagi para klien yang tadi. Nanti ada kontak personnya, Ibu? Monggo, dengan saya langsung enggak apa-apa. Oh, matur nuwun. Baik, matur nuwun Aminah dan Bu Endang. Mungkin Bu Awi atau Mas Hasri yang mau menanggapi. Kalau dari sisi saya nggak ada ya Mas, karena teknis sekali dan kelihatannya lebih pas Bu Endang tadi memang sudah menyampaikan. Mungkin Mas Hasfi. Mas Hasfi mungkin dari produsen ya. Kalau tadi yang dari Bu Endang juga, Bu, kebetulan kemarin hasil yang tempat saya itu salah satunya ada yang kena 0,5%, masih sedikit tembus. Nah, itu kemarin kita coba pakai SimSeal tapi tidak terlalu panas memang, karena kita coba gimana caranya biar sedikit cepat gitu. Terus kemudian masih diinformasikan bahwa sedikit tembus, jadi mungkin memang dua metode tadi Mas Lulu mungkin bisa ditunjukkan di slide saya yang
terkait investasi mesin yang dibutuhkan untuk teman-teman UMKM yang mau mencoba support ke situ. Nah, yang ini loh, investasi mesin itu. Nah, yang di atas itu mesin biasanya cover untuk yang list-list biru itu, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dicoba itu hasil finishingnya seperti ini, sih. Nah, nanti list-list biru ngaten ini. Nah, itu dengan mesin yang SIMSIL yang di atas. Itu biasanya pakai sealer rubber, sudah ada spesifikasinya, dan awal-awal April masih harus import. Di bulan Mei ini sepertinya sudah banyak masuk ke Indonesia. Jadi pengadaannya cukup susah, semoga aja. Terus tapi kalau untuk kain-kain tertentu yang memang tidak bisa dijahit dengan dengan benang, harus pakai mesin itu namanya mesin ultrasonik. Jadi biasanya kan jas hujan itu tidak pakai jahitan tapi pakai tekanan listrik ultrasonik itu seperti itu, Bu. Secara teknis dua mesin itu yang biasanya digunakan untuk sealer, yang atas namanya mesin SIMSIL, yang di bawah mesin ultrasonik untuk welding, untuk menyambung joinnya. Nah, itu secara teknis, J. Nah, sama boleh kalau saya sekalian tanya Mas Lulu ke Bu Aminah, J, Bu, dan Bu Awi, itu kan tadi disebutkan di data Sonjo kebutuhan 700 berapa per hari. 730 atau berapa, dan 60 berapa ribu. Nah, pertanyaannya adalah ketika produk-produk seperti dari Sritek, Van Brothers, mereka sudah kain-kain ke level rilis dan mereka bisa klaim 10 kali dipakai. Apakah kebutuhan atau konsumsi dari overall itu juga drop 10 kali lipatnya atau masih dibutuhkan? Itu satu. Yang kedua, apakah benar dari di luar ring 1, di luar ring 3 dari ruang isolasi yang menangani pasien COVID langsung ini juga membutuhkan support yang lain, misalnya toniknya, pakai gaun seperti itu. Tentunya di masa ini kalau lebih banyak supplierkan, nanti suplainya akan semakin banyak, harganya bisa terjaga, Bu. Boleh, Mas Lulu? Monggo, Bu Aminah. Jadi kalau untuk kebutuhan yang semacam level 3, tadi seperti saya sampaikan bahwa dengan produksi VTM yang banyak, kemudian laboratorium yang banyak, itu bisa irit hazmat, itu bisa sekitar ya 50% lebih. Karena biasanya dulu kalau kami butuh VTM 6, dari BTKL cuma ada 3, sehingga kita besok bisa enggak ya 8 itu, sehingga harus ngerawat lagi. Diagnosis dulu bisa ditegakkan dengan hasil 7 hari, sekarang 2 hari. Otomatis yang harusnya APD itu 7 hari, kita bisa perpendek 2 hari untuk yang negatif, PDP negatif, sehingga bisa pindah ruangan dan tidak butuh level 3, misalnya seperti itu. Jadi inovasi yang ada itu sangat membantu dan membuat efisien yang signifikan untuk APD-nya. Begitupun untuk bilik. Dengan adanya bilik itu kan berarti setiap dokter yang mau melakukan swab maupun asistennya tidak harus selalu menggunakan APD yang lengkap, misalnya dengan N95 1860 dan seterusnya, yang sangat langka dan sekarang mahal sekali. Jadi inovasi-inovasi itu pun akan membuat efisien yang bermakna sekali lagi. Dan adalah betul sekali bahwa di dalam perawatan rumah sakit ada level-levelnya. Ada yang cukup dengan drill Amerika. Kalau memang terpaksa nanti kita harus rangkepi dengan apron dari plastik,
kalau terpaksa seperti itu. Minimal juga kita pakai baju oka yang kedap air, ya, kedap air atau bagaimana itu yang tidak tembus air. Saya masih pakai itu kalau di poliklinik karena saya takut pasien-pasien bisa batuk dan seterusnya menangis, itu aerosol buat kami, sehingga kami pun harus tetap menggunakan. Tapi itu bukan semacam hazmat. Tetapi nanti di bagian lain hachincho itu sangat dibutuhkan. Sehingga kami dokter-dokter pun tempo hari urunan untuk membuat hachincho untuk yang mengerjakan, yang merawat maupun di UGD, kemudian di poliklinik, kemudian di yang termasuk di level 3 itu pun dalamnya pakai hachincho. Jadi pakai kain drill Amerika misalnya atau pakai drill Jepang, seperti itu dalamannya. Jadi saya kira memang kebutuhan tetap ada nih. Cuma untuk estimasinya saya kurang begitu paham kalau sampai detail sekali. Tapi inovasi itu membuat sebenarnya kami menjadi efisien di dalam penggunaan APD. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Baik, Bu Aminah. Ya, saya kira memang kebutuhan ekspektasinya akan tetap ada, namun dengan adanya inovasi ini mungkin ya, prosesnya bisa lebih efisien dan kebutuhan bisa ditekan begitu. Baik. Sebagai tambahan Mas dulu. Monggo, Bu. Kan yang butuh tidak hanya rumah sakit, tapi Vaskes 1, puskesmas yang sangat banyak itu tentu membutuhkan yang lebih sederhana, dan UMKM saya kira bisa bermain di situ. Masker bedah itu kalau kita bisa buat itu butuh banyak sekali, karena mereka rentan, mereka adalah ujung tombak di dalam pelayanan ini, pelayanan kesehatan. Bahkan screening awal itu biasanya dari puskesmas atau Vaskes 1. Mungkin seperti itu. Ibu, saya mau menambahkan. Mas Lulu, mungkin saya mau nanya ke Bu Aminah. Monggo Bu Awi. Ya. Ibu, kalau terkait dengan protokol di rumah sakit menghadapi COVID ini, semua melaksanakan ada standarnya atau dibuat oleh rumah sakit masing-masing. Untuk penanganan COVID itu ada protokolnya dari pusat, Bu. Oh iya. Jadi seragam. Insya Allah. Karena kok masih ada dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dari Jakarta itu mesti perlu mengingatkan soal ketertiban tenaga kesehatan menggunakan APD. Nah, kalau di rumah sakit saya, seandainya untuk yang mau swab, kemudian misalnya nanti operasi, kita punya korlap yang harus betul-betul melihat, misalnya kelihatan jenggotnya satu atau apa, itu pun harus kelihatan. Dan itu membuat aman bagi kami. Dan kami sangat strict untuk yang seperti itu, terutama di level 3. Jadi ada korlapnya, dokter ahli mikrobiologi kami itu yang memastikan keamanan. Dari awal saya minta seperti itu kepada rumah sakit, karena awas APD dan ini infeksius sekali. Harus disiplin, harus ditetapkan. Bahkan kemarin ada kesepakatan pada waktu nanti kalau ada operasi, maka dokter-dokter anestesi maupun dokter bedah pun minta harus ada satu korlap yang memastikan bahwa dokter yang mau melakukan operasi ataupun anestesi itu sudah betul APD-nya. Dan dia harus ada sebelum dokter-dokter itu masuk ke ruang operasi. Kami sampai minta seperti itu. Satu lagi ya Bu, kalau untuk puskesmas dan klinik kan sebagai triase pasien. Itu apakah menggunakan yang level 1 ya? Mereka tetap masker bedah kan tetap harus, Bu, karena nakes ya. Kemudian menggunakan baju boleh pakai drill, tapi kalau saya merasa lebih aman lagi tetap pakai face shield, kemudian menggunakan juga apron dari plastik, misalnya punyanya kain dari drill Amerika atau drill Jepang, seperti itu. Apron plastik kan juga tidak mahal dan praktis sekali. Pada tahap awal dulu, pada waktu kami kehabisan, belum sempat jahitkan dan seterusnya untuk pasien-pasien, saya juga menggunakan seperti itu. Kita rangkap. Makasih Mas Lulu, makasih Bu Aminah. Baik, Bu Awi.
Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau berkomentar, monggo. Menurut saya, Mas Lulu, ini Sonjo ini perannya harus lebih besar lagi nih. Kasihan teman-teman yang di rumah sakit swasta itu, saya disambat itu ya, kasihan betul ya, karena mereka pendapatannya menurun. Kemudian bagaimana mekanisme gotong royongnya, karena aturan PPT hanya oleh untuk rumah sakit negeri, sementara jumlah tempat tidur untuk pasien COVID rumah sakit negeri dibanding yang tidak negeri kan banyak yang tidak negeri sebenarnya. Sebagai gambaran kalau kota itu di rumah sakit saya hanya 16. Jadi bagaimana hal seperti ini, karena rumah sakit swasta itu berbeda dengan negeri, harus bayar karyawan dan seterusnya. Mungkin perlu difikirkan kebijakan ini di tingkat kebijakan saya kira. Pak Rimawan mungkin ada yang bisa dikomentari mungkin Pak. Tidak ada dari saya. Bangun ini. Pak. Matur subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Mas Lulu, di dalam Ibu terkait ini, tadi kan ada dari Bu Endang, juga Mas Hasfi dan juga Bu Aminah dan juga Bu Awi kaitannya dengan masalah standarisasi dan lain sebagainya. Nah nanti kita akan bisa di range lagi Bu untuk kita buat lebih dalam lagi. Karena tentunya ini dan perlu kita, dan biasanya kan kalau di Sonjo setelah selesai kita akan diseminasi, kita sebarkan ke jaringan-jaringan, karena saya yakin ini banyak, tidak mungkin di tempat lain tidak ada diskusi seperti ini, sehingga diskusi-diskusi seperti ini banyak memberikan informasi, tidak hanya pada yang lain. Sebenarnya saya pun yang paling banyak belajar itu saya belajar. Mungkin itu aja Mas Lulu. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun Pak Rimawan. Bapak Ibu monggo kalau Mas. lagi bisa Mas Lulu. Monggo Bu. Mas Hasfi. Iya. Mas Hasfi, apakah kagungan contoh kain yang ada spesifikasi lengkap sampai ke ukuran pori-porinya begitu? Kalau di persyaratan itu kan material yang dibutuhkan pori-porinya 0,2 sampai 0,5 mikron. Andaikan ada contoh kainnya, mungkin kita bisa pakai untuk kontrol ininya Mas, untuk menentukan bahwa yang aman atau yang memenuhi persyaratan itu adalah yang seperti ini begitu. Bundang Mas Hasfi monggo. Iya. Sekedap Bu, saya cek datanya dahulu, J. Nggak harus sekarang sih Mas, nanti bisa lanjut juga. Jadi kalau dari kain yang kemarin itu seperti itu Bu. Jadi saya sudah dapat uji lab shot dulu. Jadi karena kain itu kan sebenarnya kain yang saya mintanya itu yang penting water repellent dulu. Di coating seperti apa gitu kan. Nah, karena di vendor saya Meniko yang komposisinya bisa untuk level 3 itu benar-benar mereka sudah di-book gitu loh Bu. Bahkan chemical mereka aja sampai sudah habis, sampai baru datang lagi minggu pertama Juni gitu. Nah, sehingga kemarin itu saya minta dulu kan sembari nunggu pengajuan dari supplier saya ini ke BPT dan Puspitek, saya minta hasil lab internalnya dulu. Begitu Bu. Jadi kalau untuk lebar selisih berapa mikropos segala macam itu sebentar. Nanti saya mintakan ulang. Tapi kemarin keluar dari lab itu juga sudah dicoba pakai AATC 42. Itu conducted yaitu 13,66 gram. Itu sudah komen dari kepala labnya adalah water impact penetration-nya aman. Tapi kan tidak tahu kalau dengan blue methyl seperti yang digunakan di Fakultas Farmasi itu ternyata masih bisa masuk sekitar 0,5%. Itu masih perlu dicek. Walaupun ayam di bawah 1%, tapi 0,5% mungkin masih harus ditingkatkan lagi. Seperti itu, Bu. Ya, artinya untuk pembanding aja kalau misalnya 0,5 dengan metode
saya itu bisa diparalelkan dengan yang 0,2 sampai 0,54 mikron atau tidak begitu. Coba Bu, Senin besok saya follow up-kan dulu ke lab-nya. Iya, nggih, matur suwun Mas Haswi. Sama-sama, Mas Bu. Lulu. Matur nuwun Bu Endang, Mas Haswi. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terakhir ya atau komentar terakhir sebelum kita tutup karena waktunya sudah pukul 17:15. Monggo jika ada pertanyaan atau komentar terakhir. Tidak ada ya, baik. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Bu Awi, Bu Aminah, Mas Hasfi, matur nuwun juga atas atensi dan juga partisipasi Bapak Ibu di forum Sonjo Angkringan pada sore hari ini. Sedikit merangkum apa yang sudah kita diskusikan, tadi dari Ibu Aminah menyampaikan terkait dengan bahwa APD itu tidak hanya APD secara fisik, namun juga non fisik, dan kita juga perlu bahu-membahu untuk berusaha bersama untuk menyediakan APD ini baik dari pemerintah, swasta maupun mandiri. Juga Sonjo juga sebaiknya ikut terlibat lebih dalam di situ. Kemudian dari Bu Awi tadi juga menyampaikan multi stakeholder approach dan juga beberapa hal terkait dengan leadership in crisis yang masih perlu ditingkatkan begitu nggih, dan bahwa pentingnya community based movement seperti Sonjo. Kemudian Mas Hasfi tadi banyak juga memberikan insight kepada kita tentang teknis produksi bahwa UMKM kita sebenarnya siap membantu namun masih terkendala teknis bagaimana uji lab, kemudian izin edar dan lain sebagainya, yang saya kira mungkin kita perlu diskusikan bersama-sama ke depan bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa diskusi tanya jawab terkait dengan bagaimana di level teknis di rumah sakit ada korlap juga yang memastikan keamanan APD dan lain sebagainya, bahwa nakes harus tetap memakai APD, tapi ada layer-layer kapan itu perlu di APD jenis apa yang perlu digunakan dan lain sebagainya. Nah, saya kira banyak sekali insight yang kita dapatkan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Matur nuwun, matur nuwun. Wis, enggak. Oke, ora iso.